Pacum Salutis. Teologi reform mendasarkan perjanjian Allah kepada manusia dalam rencana penebusan intra-trinitarian, yaitu disebut dengan Pacum Salutis. Saya akan coba menjelaskan natur dari Pacum Salutis. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Pacum Salutis ini bersifat perjanjian. Bahkan perjanjian ini ada di antara pribadi dari Allah Tritunggal, di mana Allah Anak menundukkan dirinya kepada Allah Bapa dan bahkan memanggilnya Tuhan atau Allah. Ia juga menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Allah Anak juga menerima tugas tertentu dari Allah Bapa. Allah Bapa menetapkan ketaatan sempurna sebagai syarat, dan Allah Anak dituntut untuk taat secara sempurna. Seorang teolog bernama Hodge menyatakan, hal ini benar dalam kaitannya dengan relasi antara Bapa dan Anak. Allah Bapa memberikan Allah Anak suatu tugas untuk dikerjakan dan mengutus Anak ke dalam dunia untuk menjalankan itu dan menjanjikan upah besar ketika pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh Sang Allah Anak. Hal ini menunjukkan elemen yang konsisten dalam perjanjian yang kita temui dalam Alkitab. Ada kedua pihak yang mengikat janji, ada syarat yang harus dipenuhi, dan ada upah yang akan diterima. Lalu untuk yang kedua, perjanjian ini ada dalam relasi intra-trinitarian, melibatkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pacum Salutis hanya dapat berfungsi ketika semua pihak masuk ke dalam perjanjian secara sukarela. Maka Allah Tritunggal bukanlah suatu paksaan, namun ditandai dengan kebebasan yang sempurna. Dengan setiap pribadi secara bebas terikat dalam perjanjian ini. Perjanjian ini bersifat kekal dan ada sebelum sejarah. Penundukan antara satu pribadi kepada pribadinya yang lain yang lebih bersifat ekonomis, bukan ontologis. Subordinasi dari Allah Anak kepada Allah Bapa bukan sesuatu yang terjadi hanya pada saat inkarnasi, namun sebelum dasar bumi dicipta. Teolog Hendrik Hebb pernah menyatakan bahwa relasi ini telah ditetapkan dalam kekekalan dengan natur demikian, di mana Allah Bapa melihat Anak tidak dengan cara lain selain akan dibuat menjadi daging. Ada dua implikasi dalam hal ini. Berdasarkan Pacum Salutis ini, ditetapkan bahwa hanya akan ada satu mediator antara Allah dan manusia. Sebelum penciptaan, Kristus telah ditentukan untuk menjadi mediator. Lalu untuk implikasi yang kedua adalah, mediator ini sudah ada sejak perjanjian lama. Kita tidak dapat mengatakan bahwa orang-orang perjanjian lama diselamatkan dengan cara lain di luar Kristus. Teofani yang terjadi dalam perjanjian lama adalah penampakan dari Kristus, atau dalam bahasa teologi disebut Kristofani. Maka dua natur dari Pacum Salutis sudah jelas, bahwa perjanjian ini berbeda dengan predestinasi prahistoris. Di satu sisi kita dapat membicarakan tentang predestinasi, yaitu tindakan Allah yang menekankan kesatuan dari pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Tetapi, ketetapan keselamatan Pacum Salutis menekankan perbedaan dari fungsi masing-masing pribadi ilahi. Teolog Voss mengatakan bahwa pribadi dari Allah Tritunggal terlibat satu sama lain secara legal dalam perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan dari keselamatan dan penebusan dapat dilihat sebagai pekerjaan Allah Tritunggal, di mana setiap pribadi melakukan tugas spesifik yang berbeda. Perjanjian penebusan atau Covenant of Redemption adalah bukti bahwa pekerjaan penebusan berasal dari kehendak Allah yang berdaulat dan dieksekusi dalam covenantal way, jalan perjanjian. Covenant of Redemption atau perjanjian penebusan adalah dasar bagi dua perjanjian lain, yakni yang pertama adalah Covenant of Works, yang kedua adalah Covenant of Grace. Teolog Voss mengatakan
Entah kita menolak keberadaan covenant of works dan grace, atau menerima bahwa kehidupan kekal yang didapatkan dari mediator memiliki perjanjian penebusan. Covenant of works yang menjanjikan Adam kehidupan kekal bukanlah sesuatu yang dapat dibatalkan karena kegagalan Adam. Voss menyatakan Tuhan tidak dapat melepaskan begitu saja apa yang telah Ia bentuk. Yang ditampilkan dalamnya adalah kemuliaan Allah, terlepas dari dosa dan kemurtatan manusia. Lalu covenant of works bukan sesuatu yang melayang-layang di udara, namun memiliki dasar yang mendalam dalam rencana Allah Tritunggal. Pactum Salutis inilah yang menjadi dasar bagi eksekusi dari covenant of works dan grace dalam ruang dan waktu. Setelah kejatuhan manusia, kemungkinan untuk mendapatkan janji dan upah dari covenant of works sudah diambil, dan sejak saat itu, kebaikan apapun yang manusia lakukan tidak membuat dirinya mendapatkan hidup yang kekal. Kebaikan manusia hanyalah fenomena luar biasa, luar saja. Fenomena luar saja. Jadi keselamatan hanya dapat disempurnakan melalui sang mediator, yaitu Allah Anak, dalam waktu. Tanpa perjanjian intra-trinitarian, kita akan menganggap bahwa kesadaran diri covenant of grace hanyalah sebagai reaksi dari kegagalan manusia. Guys, untuk dukung channel ini, silakan like, share, dan tentunya subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saksikan video-video selanjutnya mengenai pembelajaran teologi dan belajar Alkitab. Ingat, belajar teologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati.